7. Jadi baru nyampe sini setengah 8. Mohon Pak Sekian dan teman-teman semua. Itu mana? Plastiknya? Beli di mana ya? Stikernya beli di mana? Stasiun. Perkenalkan, saya Zainab sebagai CFO, ada Fatia sebagai CEO, ada Safiana sebagai CFO, dan ada Angga sebagai COO. Kami mempunyai bisnis PT Nona sejak 2023 yang dirintis pertama oleh Mbak Fatia, lalu mengajak kami bertiga untuk bergabung jadi berempat. Ide ini dimulai dari Mbak Fatia, resepnya pun dari kakak iparnya Mbak Fatia yang diajarkan ke kami berempat. Di sini kami mempunyai bisnis PT Nona. Kami akan membahas bagaimana manajemen produksinya. Manajemen produksi adalah proses perencanaan, perorganisasian, pengendalian, dan pengawasan aktivitas produksi untuk menghasilkan suatu barang dan jasa secara efisien dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Tujuan manajemen produksi yang pertama adalah efisiensi sumber daya, yaitu mengoptimalkan penggunaan bahan, tenaga kerja, dan waktu. Yang kedua adalah pengendalian kualitas, memastikan produk sesuai standar. Jadi ketika kita memasarkan produk, kita dapat memastikan produk sesuai kualitas standar atau biasa kita sebut quality control. Ketika quality control sudah jalan, baru kita bisa meluncurkan produk tersebut. Yang ketiga adalah pemenuhan permintaan, menghasilkan produk sesuai jumlah dan waktu yang dibutuhkan pasar. Kita tuh sebenarnya sistemnya PO, banyaknya PO. Karena kan ini produk makanan. Kalau kita nggak PO, kita akan banyak ruginya ya Kak. Kalau untuk PO kita jadi jelas untuk memenuhi jumlah yang sudah dibeli oleh pelanggan. Banyaknya kita pemasaran itu ke kantor kita ya, kantor tempat kita bekerja. Kalau ada meeting, kebetulan di saya itu ada meeting mingguan. Checkpoint mingguan itu pasti pakai PMP Nona. Ataupun meeting bulanan itu pasti pakai PMP Nona. Jadi makanya kita sistemnya PO. Kadang ada ready, tapi itu nggak banyak. Karena kita jaga-jaga juga untuk agar tidak basi. Yang keempat ada produktivitas tinggi, yaitu meningkatkan hasil produksi dengan input minimal. Yang kelima ada fleksibilitas, yaitu beradaptasi dengan perubahan permintaan pasar seperti yang tadi saya sebutkan. Yang keenam ada keberlanjutan, menerapkan proses ramah lingkungan. Yang ketiga adalah pengurangan pemborosan, mengurangi limbah dan inefisiensi. Manajemen produksi, food service. Yang pertama adalah produksi makanan siap saji homemade. Pengolahan dilakukan langsung di rumah untuk menjaga kesegaran. Produk disimpan berdasarkan pesanan. Yang kedua adalah penjualan online dengan sistem PO. Ini yang paling banyak kita lakukan dan ini yang paling banyak terjual. Pemesanan dilakukan terlebih dulu oleh pelanggan. Produksi dilakukan sesuai jadwal pemesanan untuk meminimalisir kerugian karena kami masih homemade. Jadi kita harus meminimalisir kerugian. Yang ketiga adalah ketahanan produk. Bertahan 1 hari pada suhu ruangan, bertahan hingga 7 hari jika disimpan di freezer kulkas. Selanjutnya adalah
higienis pekerja, mencuci tangan dan kondisi fisik sehat. Jadi kalau ada batuk-batuk kita nggak open PO. Nggak bisa. Jadi kita open PO kalau kondisi fisik kita sehat. Apalagi sekarang mulai banyak virus, kita udah jarang open PO, kerjaan juga lagi sibuk. Apa ya? Yang kedua adalah kebersihan lingkungan kerja, kebersihan dapur. Kalau dapur kita udah pasti bersih, alat-alat masak kita udah pasti bersih, pengelolaan alat dan bahan baku, alat dan peralatan bersih seperti yang saya sebutin tadi. Untuk alat-alat kita udah pasti bersih, penyimpanan bahan baku kita punya freezer yang bisa mengakomodir untuk penyimpanan makanan. Yang keempat adalah pengemasan dan manajemen, hindari kontaminasi. Jadi kalau untuk dikirim itu kita nggak pakai kemasan kayak gini, itu kita diubah atau vakum kita pakai mesin vakum. Karena kebetulan aku punya mesin vakum, jadi kalau ada pengiriman jauh kita pakai mesin vakum Pak. Buat vakum kurma tuh saya kan minta kurma Pak, jadi buat vakum kurma saya pakai buat pempek. Terus yang enggak lanjut dapur ini coba dapurnya, dapur produksinya kayak gini Pak, bersih kan? Dapur bersih. Memiliki sirkulasi udara dan pencahayaan. Jadi kalau pencahayaan ini itu binatang rawan singgah kayak nyamuk, lalat. Itu kalau pencahayaan ini jangan di dapur, di kamar aja banyak yang nyamuk ya Pak. Nah ini harus ada pencahayaan yang bagus, memiliki sirkulasi udara biar kualitasnya nggak mendekati kita yang produksi, ya kan? Yang ketiga ada fasilitas produksi, peralatan masak dan peralatan ganti selanjutnya enggak. Untuk pengelolaan bahan baku akan disampaikan oleh rekan saya, Selviana. Untuk pengelolaan bahan baku, kita pilihnya itu bahan baku yang berkualitas. Terlebih dari bahan bakunya itu, kita itu selalu memastikan ikan itu yang segar, terus tepung dan bahan lainnya serta memenuhi standar kualitas terbaik. Terus juga kita itu selalu memanajemen inventory, mengatur persediaan bahan baku agar tidak terjadi kekurangan atau kelebihan stok. Nih, seperti gambar di samping atau bahan-bahannya, terus produksinya juga ada di garis ini ya guys ya. Terus terlebih juga kita itu kalau kemasan dan penyimpanannya itu pakainya itu wadahnya itu udah kayak gini guys. Jadi kalau misalkan mau buat bawa apa namanya itu, jadi kalau misalkan mau dibawa buat kayak apa mengasih ke orang atau gimana pun itu, jadi nggak akan tumpah-tumpah guys. Jadi terlebih juga nggak usah pakai plastik juga. Terus halo teman-teman, selanjutnya akan saya bacakan ayat satunya, yaitu tentang edukasi, di mana SDM itu penting sekali di dalam manajemen operasi untuk membuat produk kita itu lebih efisien dan efektif. Manajemen operasi sendiri adalah proses perencanaan organisasi pengenalan dan pengambilan aktivitas terkait dengan produk, barang atau jasa. Ini mencakup pemanfaatan sumber daya manusia, teknologi, material, dan modal untuk menciptakan output yang berkualitas dengan biaya yang optimal. Tujuannya yaitu tadi yang saya bilang, untuk efisiensi, kualitas, kecepatan, fleksibilitas, dan inovasi. Perencanaan operasi sendiri ada 3, supaya kebutuhan pelanggan terhadap jumlah dan PP yang digunakan. Jadi kita sebelum survei kita lihat dulu konsumen itu sukanya banyak yang apa, seperti ada lenjer, ada kapal selam dan lain-lain. Yang kedua itu tentukan target produksi harian atau mingguan berdasarkan kapasitas rumah produksi. Jadi kita harus menentukan target untuk dalam sebulan itu harus laku berapa banyak dan berapa keuntungan yang akan kita dapatkan, seperti itu. Lanjut, yang ketiga itu ada rancang jadwal produksi untuk memastikan ketersediaan bahan baku, tenaga kerja dan alat. Ini berdasarkan OPPO.
Jadi kalau misalkan konsumen sudah open PO, kita baru menyediakan produknya seperti itu. Nah, lanjut pengelolaan keuangan seperti bahan baku yang ada di layar hadapan kalian semua seperti ini gambaran contohnya. Kayak ada bahan baku telur, tepung, cabai, gula, terus ada biaya tetap juga variabel seperti biaya air, gas LPG dan lain-lain. Untuk strategi pemasarannya, kita masih sosial media aja seperti WhatsApp, Instagram dan lain-lain. Terus kita juga ada special diskon di hari-hari tertentu dan di waktu-waktu tertentu seperti itu. Ini bisa memudahkan konsumen sendiri untuk membeli produk kita agar tertarik. Selanjutnya akan dibacakan oleh Angga tentang distribusi dan penjualannya. Oke, selanjutnya ada distribusi dan penjualan. Tujuannya itu mengirimkan produk dengan cepat dan aman kepada pelanggan. Yang pertama adalah mencatat semua pesanan dalam sistem atau bertolak. Itu kita sesuai PO open PO gitu ya. Jadi harus dicatat. Terus atur jadwal pengiriman berdasarkan lokasi pelanggan. Pastikan setiap pesanan diterima dalam kondisi baik dengan konfirmasi dari pelanggan. Dan selanjutnya ada standar operasi prosedur. Ada tujuan menjamin kualitas dan konsisten produk, kepatuhan terhadap regulasi serta keamanan dan kesehatan dalam setiap tahap proses produksi. Ada bahan baku, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih teman-teman sudah menyimak presentasi kami. Mungkin ada yang bertanya? Sebelumnya mohon maaf atas kekurangannya. Sebetulnya kita juga di sini dimulai dengan adanya LSD gitu. Jadi sebelumnya kita sama sekali gak punya bisnis dan gak punya kepikiran juga untuk punya bisnis. Karena ada LSD kita berusaha mengikuti aturan dari akademik dan kampus ini gitu. Jadi kita buat kayak gini gitu seadanya. Mohon maaf sekali kalau misalnya ada salah kata. Karena yang sempurna itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekian mungkin dari presentasi kami. PMP Nona, jika ada yang mau bertanya Boleh diajukan pertanyaan? Untuk legalitas belum ada ya? NIB sertifikat secara belum ya? Nanti kalau udah ada bagusan, Iya. yang masih cuma apa? Silakan ada yang bertanya? Ini namanya apa? PMP apa? Coba. Ini expired, ini udah expired tuh. Di 12 November 2003. Jadi listriknya bolongan ya Mas, ini mau nanya ya? Ini mikrofonnya. Mas Angga, ini nih, pegang ini. Pertanyaannya sistemnya kumpul dulu kali ya. Ini yang lain berarti gitu. Dikumpulin aja lihat activity. Enggak. Langsung jawab aja. Based on rate. Perkenalkan saya Ija Ramadhan dari Impro Production. Dari mana? Impro Production. Sebenarnya tadi kan agak sedikit telat ya, mungkin sesip atau gimana, atau mungkin memang belum ada. Cuman yang pengen ditanyain adalah biasanya dalam satu minggu itu kapasitas produksinya sampai berapa ya? Jadi kalau misalkan ada yang mau pesan bisa sampai berapa gitu? Gitu ya, terima kasih. Izin menjawab, itu banyaknya sih yang tadi saya sebutkan, yang rapat minggu di kantor saya atau rapat di kantor dia atau dari teman-teman kantor saya itu banyak yang pesan sih, kemungkinan bisa 30 sampai 40 per minggu sih.
suka teman-teman kami itu kan sudah ada yang nitip ya, gitu sih. Udah gitu soalnya jualnya murah, jadi laku. Kalau orang biasanya jarang. Berapa sih? 3.000 rupiah satu. Dia 3.000. Iya, kalau beli 5 Diskon nanti diskon. Beli satu bisa. nggak bisa. Makan di tempat bisa. Makan di tempat bisa. Iya bisa. 40 tuh 40 piece, bukan 40 kok. Itu. Ada lagi yang ingin bertanya? Mau nanya nih? Oh iya Pak Ahmad. Mas Regudin dari kelompok Jus Dosa. Yang akan saya tanyakan yang pertama yaitu untuk kita pesen PO itu biasanya berapa hari? Dan yang kedua untuk kualitas makanan kalau di tempat suhu ruangan atau di kulkas berapa hari? Itu aja. Terima Kalau di kasih. suhu ruangan seperti yang tertera di powerpoint tadi, di suhu ruangan kami hanya bertahan 1 hari Pak Ahmad, karena kita nggak pakai pengawet. Tapi kalau di freezer, Pak Ahmad bisa nyimpen sampai seminggu. Jadi kalau menyetok bisa tuh Pak Ahmad, ya. Saya. Kalau Ya. untuk tadi apa tuh lagi Pak Ahmad? Oh, PO. Ya. Satu Misalkan kita mau pesen nih, ada meeting di hotel, misalkan Ya. saya butuh untuk coffee break, misalkan untuk 50 pack, Ya. itu order berapa hari ke H-2, H-3, pemesanan, ya pemesanan untuk meeting kami scheduling di H-2 Pak Ahmad. Oh, Ya, H-2. jadi tidak bisa dadakan. Ya, baik, terima kasih. Sama-sama Pak Ahmad, semoga menjawab. Ada lagi yang ingin bertanya? Siapa namanya Mas? Boleh Mas yang pojok. Sebelumnya perkenalkan Bapak yang boleh. saya Kartika dari bisnis Innovisual. Mau nanya terkait ini tadi ada diskon ya. Maksudnya diskon seperti apa yang ditawarkan oleh tim bisnis PMP Dona, dan itu kan tadi katanya ada hari-hari tertentu, itu tuh seperti apa gitu? Ya, jadi di hari-hari tertentu aja seperti misalkan lagi ada kemarin di Flight itu biasanya kita ada yang diskon 10% gitu untuk per 3 kotak kemasan ini yang isinya itu ada 4 biji. Terima kasih Kak. Atau ada event Jumat depan juga, kalau pesan Jumat dapat diskon 10%. Sama ada diskonnya satu lagi, member dan member. Jadi kalau misalkan kamu jual ke orang 10, kamu dapat 1 kotak. Keren kan? Ada lagi yang mau nanya? Tanya aja ke Bapak, kan kata Bapak juga kalau tanya dapat nilai kayak udah habis, berapa kali? Udah habis. Memperpanjang waktu. Ayo ada yang mau nanya lagi? Siapa Pak? Oh iya boleh, siapa Pak? Perkenalkan, nama saya Zola dari tim Sompring. Yang mau saya tanyakan, selain target market rekan kantor, rekan-rekan sekalian, di mana lagi pemasarannya? Pemasarannya di sekolah. Jadi ke ibu-ibu sekolah tuh ya. Saya kan punya ponakan masih kecil. Nah saya suka nganter ponakan saya. Nah saya sekalian tuh marketing ke ibu-ibu sekolah. Banyak apa ibu-ibu ya buat acara arisan, acara kumpul-kumpul. Itu sih. Ada lagi yang mau nanya? Semoga menjawab yang baru lupa. Stop.
diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi dari Affiliate Marketing. Saya ingin bertanya kepada kelompok Mbak Nona, untuk marginnya ini dihitung berapa persen untuk satu piece-nya? Tadi katanya satu piece 3.000 kan? Nah itu marginnya pembagiannya kayak gimana sih? Dan untuk diskon itu apakah mengurus margin atau enggak? Terima kasih. Izin menjawabnya masalah ini. Kalau untuk margin, tadi pertanyaan lo Mas Raffi, margin yang menggarus laba tidak? Iya. Itu materi yang dihitung kayak gimana kalau satu piece itu dan ada diskon yang itu. Nah kira-kira kalau diskon tersebut berarti berapa persen dari total piece-nya? Dari total piece-nya menggarus margin berapa persen? Bukan margin yang kita dapetin kan? Oke. Kalau untuk margin yang menggarus, misalkan kita mengadakan diskon itu berapa ya? Sekitar 12-10% sih. Enggak, per total kan tadi? Iya. Kalau per piece-nya ya cuma 0,9 sampai 2%. Untuk margin yang terus kan? Bukan margin goalnya kita. Betul, itu yang saya jawab. Iya, dari HPP ke margin kita. Yang Mas Raffi tanya ini margin per piece atau nanti nanya yang aku banyak banget nanya. Kalau untuk per piece itu kita di 6-7% Mas Raffi. Kalau yang sesudah itu kita sebutin 10%. Match kan? Iya. Ada yang ingin bertanya? Oh ya boleh Mbak, dengan siapa? Baik, sebelumnya perkenalkan saya Firma dari kelompok Indonesia. Saya di sini ingin bertanya terkait bahan baku untuk jenis ikan apa yang digunakan dalam memproduksi pempek. Izin menjawabnya Mbak dengan bahasa tadi Irma ya? Firma. Oh iya, menjawab Mbak Firma, kami menggunakan kata tenggiri. Pembeliannya bisa per kilo. Apanya? Pembelian ikannya per kilo. Karena kalau per kilo kan lebih murah ya. Karena kita masih homemade, jadi kita mencari yang good quality tapi masuk di kantong. Semoga menjawab ya Mbak. Belinya di mana Kak? Kayak harganya kan sendiri lumayan mahal ya. Apakah ada keuntungan dari penjualan ini?
Untuk pembelian bahan baku kita di pasar PU, tapi kalau di kayak warung sayuran juga kadang kita nitip kayak gitu. Lebih mahal gitu. Karena kan nitip. Ada Tapi pagi kalau tuh. Pagi itu suka pasar dulu sebelum kantor. Independen wong. Jadi pagi-pagi tuh harus berangkat, habis masak baru ngantor. Tidak banyak. Iya. terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Ada yang bertanya? Ada lagi yang mana? Ada lagi yang mau nanya? Cukup? Cukup Pak? Oh iya, boleh silakan. Yes. Nama saya Tiara Monika dari DA 2022 kelompok Supri. Yang ingin saya tanyakan, apakah untuk penjualan ini ada target setiap minggu dan bulannya? Sedangkan tadi kakak bilang semuanya kan bekerja di Jakarta dan sudah jarang open PO. Sedangkan kakak yang satunya lagi tadi bilang setiap minggunya itu ada target tersendiri. Jadi gimana kakak-kakak ini mencapai omset tersebut? Yang tadi saya sebutkan, izin menjawab ya Mbak. Kita banyak masarnya di kantor, jadi meskipun sambil ngantor, kita sambil minum air, menyelam minum air aja, gitu. Sambil ngantor, sambil dagang, atau itu untuk mencapai target. Sebenarnya kalau target per PIC, per orangnya, itu kita nggak ada target yang benar-benar harus dicapai banget sih. Karena sibuk kerja, kadang kita nggak nemu waktunya. Tapi kebanyakan yang udah kita lakukan bahkan itu melebihi dari apa yang kita targetkan gitu loh. Cuma kalau untuk mengatur target per orangnya itu enggak sih Mbak. Berarti untuk penjualan yang hanya di kantor saja itu sudah memenuhi omset atau belum? Dari pembelian bahan baku yang tadi sudah dirinciin kan itu total keseluruhannya tadi saya lihat 126.000. Sedangkan hanya untuk mengandalkan di kantor saja, apa itu bisa menutupi setiap modal? Setiap modal, ya. Dengan penjualan 40 piece tadi. Paling sedikit 40 piece berarti. Moga menjawab ya Mbak. Ya, makasih ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Satu lagi aja ditanya. Lagi mau nanya, Ahmad mau nanya ini siapa nih? Tadi bukan yang angkat ya? Oh. Perkenalan bagaimana? Nama saya Muhammad Al-Dafa dari bisnis. Siapa? Muhammad Al-Dafa. Menyinggung yang tadi yang proses produksi ya, yang tadi katanya menyinggung tentang kebersihan selama proses produksi bahan-bahannya. Kan tadi katanya kalau misalnya lagi batuk-batuk nggak open PO ya. Nah itu kan kalau misalnya berbisnis itu kita targetnya itu mencari keuntungan. Nah kan kalau misalnya nggak ada atau misalnya ada produksi selama misal lagi sakit nih, lagi batuk-batuk, nah itu apakah ada standar prosedurnya nggak sih? Atau di SPO-nya ada nggak kalau misalnya lagi banyak pesanan
terus kayak lagi grafik badannya itu gimana? Izin menjawab ya Mas Dava ya. Sebenarnya yang tadi saya sebutkan kalau emang sakit semua itu cuma antisipasi kita ketika sakit semua sih. Selama ini yang kejadian kita belum ada yang pernah sakit semua. Kalau sakit satu orang yang lain PO. Jadi yang nggak produksi yang satu orang itu sakit. Cuma sakitnya kan nggak boleh dari satu hari. Jadi besoknya udah harus sehat lagi. Gitu sih Mas. Ada standar prosedurnya enggak? Standar prosedur seperti apa? Yang untuk prosesnya, kalau misalnya misalnya cuma sakit ringan tapi kayaknya masih bisa produksi gitu gimana? Tapi masih tetap menjaga higienisan ininya badannya. Iya, kalau untuk higienis ya kita pakai masker, pakai hand glove segala macam yang kita sekiranya bisa mengantisipasi itu untuk nggak kotor. Apakah menjawab atau belum? Ya, cukup. Cukup. Ya. Cukup benar ya Mas Dava? Ya. Benar. Udah makasih ya. Ada lagi yang bertanya? Cukup ya Pak? Terima kasih sudah mengikuti presentasi kami dari bisnis PMP Nona. Kurang lebihnya dari apa yang saya sampaikan, saya memohon maaf secara pribadi kepada teman-teman semua, kepada Pak Sofian jika tidak ada yang berkenan yang keluar dari mulut saya. Sekian dari kami PMP Nona. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto ini.